Karena ini semua seringkali terjadi ketika seseorang mengalami kesulitan gitu kan. Bagaimana dia itu pontang-panting, sudah bekerja keras dan lain sebagainya, terus dia tetap mengalami kesulitan. Seakan-akan mereka atau dia gitu kan menyalahkan Tuhan, menyalahkan Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Menganggap Allah itu tidak adil dan lain sebagainya. Itu kan adalah suatu hal ironi sekali. Kita bisa dihidupkan oleh Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berkehidupan, bisa bernapas dan lain sebagainya. Bisa menikmati hal-hal di dunia ini gitu kan. Masih bisa bergerak dan lain sebagainya. Itu adalah karunia yang besar dari Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan saya melihat kadang di konten-konten horor dan lain sebagainya gitu kan, ketika seseorang itu putus asa terutama dalam segi ekonomi, seringkali nekat ikut sekte lah, ikut pesugihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua teman-temanku dimanapun kalian berada. Semoga pada kesempatan kali ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan lancar aktivitas pekerjaan maupun kesehariannya. Semoga kita semua senantiasa diberikan keberkahan, kelancaran, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita, sehingga hari-hari kita semakin hari semakin baik, semakin produktif, semakin berkah dan manfaat bagi orang-orang yang kita sayangi dan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Sebelum kita masuk pada pembahasan kita pada hari ini, jangan lupa untuk subscribe ya teman-teman, like, share, dan komen, dan nyalakan notifikasi loncengnya di situ ya teman-teman. Bantulah konten ini agar semakin meluas, berkembang, dan selalu memberikan insight-insight yang baik bagi seluruh masyarakat Indonesia Raya kita ini. Pada hari ini saya akan membahas, kita semua akan membahas tentang seringkali kita mengalami kesulitan dalam kehidupan teman-teman. Namun di saat kita merasakan kesulitan itu, seringkali kita itu ibaratnya menyalahkan Tuhan teman-teman, menyalahkan Allah Subhanahu wa taala, karena kita merasa bahwa kok hidup kita sulit sekali dan kita merasa tidak diberikan keadilan oleh Tuhan Allah Subhanahu wa taala ya teman-teman. Ini seringkali saya dengar dan seringkali saya melihat di mungkin podcast-podcast dan lain sebagainya, ketika mereka menceritakan dengan masa lalu, menceritakan tentang perjalanan hidupnya. Seringkali ketika kita atau kamu atau mereka gitu kan merasakan kesulitan dalam hidup, kemudian merasa bahwa kita itu ditinggal oleh Tuhan yang Maha Kuasa gitu kan. Kita tidak, ibaratnya itu diberikan keadilan, dan kita seringkali membanding-bandingkan dengan kehidupan orang lain yang mudah teman-teman. Untuk itu marilah kita bahas lebih dalam segmen olah pikir, mengolah pikiran, merenungi kehidupan dan berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan ini. Teman-temanku dimanapun kalian berada, kita dalam menjalani kehidupan ini tentu sebagaimana yang sering saya katakan, mesti banyak lika-likunya. Mesti banyak kita itu melakukan hal-hal yang bermacam-macam dan beraneka ragam. Tentunya kita juga seringkali berinteraksi dengan banyak orang dan seringkali menjalankan kehidupan yang berbeda-beda ya teman-teman. Entah itu dalam segi kelonggaran, entah itu dalam segi kemudahan, maupun dalam segi kesulitan ya teman-teman. Pada hari ini kita akan membahas seringkali dalam keadaan kita mengalami kesulitan gitu kan. Seringkali saking sulitnya kehidupan kita, saking ibaratnya gitu kita merasakan kesempitan, tidak ada jalan keluar yang ada dalam benak kita gitu kan, tidak ada solusi yang bisa masuk dalam akal pikiran kita, sehingga seringkali kita itu menyalahkan Tuhan, menyalahkan Allah Subhanahu wa taala, merasa bahwa kehidupan ini kita itu tidak ditolong oleh Tuhan Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Kita merasa bahwa kita tidak diperlakukan adil. Kemudian kita melihat orang lain yang ibaratnya tidak memiliki effort dalam kehidupannya, tidak memiliki kegigihan atau semangat, atau dalam kehidupannya hanya sekedarnya melakukan kehidupan, namun kehidupan mereka baik-baik saja, bahkan kehidupan mereka berlimpah dan bahagia menurut kacamata kita, menurut sekilas kita teman-teman. Namun itu semua adalah hal yang seringkali menjadikan hati pikiran kita itu sempit.
Karena dengan kesulitan itu seringkali kita tidak berpikir rasional sebagaimana yang saya bahas di episode yang lalu gitu kan. Seringkali kesulitan itu tidak menjadikan pikiran kita itu luas, jembar, atau mungkin kita akan menjadikan diri kita itu sempit dan ibaratnya itu berprasangka negatif terhadap sesuatu. Berprasangka ibaratnya itu buruk terhadap sesuatu, terhadap diri sendiri, bahkan kepada orang lain, teman-teman. Ketika kita melihat kesuksesan atau kebahagiaan atau kemudahan orang lain, namun di sisi lain kita dalam keadaan sulit, kita seakan-akan menyalahkan Tuhan, menyalahkan Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Kenapa kok Allah itu tidak adil? Kenapa ibaratnya itu Tuhan kok tidak menolong saya? Padahal saya berusaha menjadi pribadi-pribadi yang baik. Saya tidak merusak atau menyalahi orang lain, berbuat buruk kepada orang lain. Namun kok kehidupan saya selalu susah. Ibaratnya ketika susah kan kita menganggap diri kita selalu susah. Tidak ada kemudahan dalam diri kita. Tidak ada kebaikan atau kebahagiaan dalam diri kita. Kita susah dalam segi ekonomi, dalam segi pekerjaan, pemasukan dan lain sebagainya. Kita merasa bahwa dunia kita sempit, sehingga pikiran-pikiran kita juga ikut sempit, sehingga melihat orang lain yang longgar gitu kan, seakan-akan kita merasa bahwa mereka itu kok enak sekali gitu kan, tidak ada susahnya dalam kehidupan. Namun kan kita tidak tahu perjalanan hidup mereka yang mungkin hari ini dalam segi kelonggaran, kita kan tidak tahu di balik kelonggaran hidup mereka sebelumnya mereka memiliki kesulitan atau tidak, mereka memiliki kekurangan atau tidak. Namun kan ketika kita dalam keadaan sulit, kita tidak mau tahu, kita melihat ibaratnya itu sekilas dan sekilas, ibaratnya kalau bahasa Jawanya sawang sinawang, cuman melihat bahwa mereka itu baik, mereka itu berkelimpahan, mereka itu ibaratnya tetangga kita atau orang-orang yang kita kenal kok hidupnya mudah sekali kan, seperti itu. Namun kita tidak melihat perjalanan hidup sebelumnya atau mungkin dahulunya seperti apa, kesulitannya seperti apa. Yang kita fokus adalah kesulitan diri kita pribadi, yang sebenarnya dalam sisi kesulitan itu sebagaimana yang saya bahas di episode yang lalu, belum tentu secara bulat, secara menyeluruh kehidupan kita itu sulit terus gitu kan. Di sisi hidup kita yang lain belum tentu ada kesulitan juga, bahkan mungkin ada kemudahan atau ada karunia yang lebih dari kehidupan kita, sebagaimana yang saya contohkan di episode yang kemarin gitu kan. Terkadang di pekerjaan kita mungkin kita merasa sendat, merasa sempit, namun di rumah gitu kan belum tentu, terkadang malah kehidupan rumah tangga kita begitu amat toleran, begitu amat ibaratnya saling menyayangi, saling menguatkan. Kita punya anak, yang anak kita sehat, istri kita sehat, kita sehat gitu kan. Namun kita tidak melihat, kita hanya fokus kepada perekonomian kita yang lagi sendat, yang lagi sulit, yang lagi rumit, yang mungkin kekurangan gitu kan. Kita tidak berkaca kepada orang-orang yang kita lihat tadi, misalkan yang longgar dalam segi kehidupannya, ekonominya. Dia bisa mungkin setiap hari makan atau mungkin jajan, bisa keluar, bisa jalan-jalan dan lain sebagainya. Kita hanya lihat sisi itu, tapi kita tidak lihat di keluarga itu yang tadinya kita anggap longgar itu, mungkin dari salah satu keluarganya ada yang memiliki penyakit kronis. Kita nggak tahu gitu kan. Di sela-sela keberkayaan dia, di sela-sela kelonggaran ekonomi dia yang tidak selapang diri kita, yang kita itu sulit namun mereka itu lapang gitu kan. Kita nggak tahu secara keseluruhan apa yang mereka alami dalam kehidupan mereka gitu kan. Entah mereka, karena ada banyak gitu kan orang yang mungkin mapan dalam segi ekonomi, dalam segi ibaratnya itu pemasukan, namun bertahun-tahun mereka tidak punya anak gitu kan. Itu kan anak juga karunia, walaupun mereka punya uang tapi tidak memiliki anak turun atau tidak memiliki buah hati, tentu kan kehidupannya kurang lengkap kan. Tentu itu adalah suatu hal pengharapan yang lebih bagi mereka walaupun mereka punya uang. Namun belum tentu uang itu bisa melengkapi kehidupan mereka. Namun kita yang tidak memiliki perekonomian yang cukup, bahkan kurang gitu kan, kita di rumah ketika pulang setelah berusaha pontang-panting keluar kerja dan lain sebagainya, walaupun itu masih kurang gitu kan. Di rumah kita punya istri yang sehat, kita punya anak yang
sehat, kita juga punya anak gitu kan. Ibaratnya itu tidak ada problem dalam segi kehidupan di dalam rumah. Itu adalah suatu contoh-contoh betapa seringkali kita melupakan sesuatu yang baik dalam diri kita gitu kan. Satu contoh, tapi banyak contoh lagi yang mungkin bisa kita bahas, yang mungkin bisa kalian analisis dalam kehidupan kalian gitu kan. Banyak contoh-contoh yang kemudian kita memiliki karunia yang besar, namun kita tidak melihat itu, kita hanya terfokus dengan kesulitan itu, sehingga seringkali banyak orang juga gitu kan, yang mungkin saya lihat, mereka menyalahkan Tuhan, mereka tidak semangat lagi beribadah, mereka tidak semangat lagi berdoa, mereka tidak ibaratnya itu memiliki pengharapan lebih kepada Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kehidupannya, sehingga ibaratnya kehidupan mereka itu kering, gersang, karena tidak lagi kita memiliki pengharapan kepada Sang Pencipta yang menciptakan kita, yang ibaratnya itu menghidupkan dan mematikan kita, yang memberikan ibaratnya itu rizki dan karunia di muka bumi ini. Karena kamu tidak ibaratnya itu menghargai bagaimana kamu bisa diberikan rizki yang lapang, bagaimana kamu bisa diberikan karunia yang lebih, karunia yang sudah ada yang dikaruniakan oleh Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kamu tidak menghargainya gitu kan. Ibaratnya contoh yang tadi, kamu punya istri yang baik, rumah tangga yang harmonis, memiliki anak yang sehat gitu kan, di sela-sela orang lain yang mungkin berlimpah hartanya tidak punya anak, bahkan mereka sampai adopsi dan lain sebagainya gitu kan. Kamu punya anak, kamu punya istri, kamu juga masih bisa bersenda gurau kepada keluargamu, kepada anakmu setelah pulang kerja, walaupun pekerjaan kamu tidak mungkin kurang atau kurang mencukupi kehidupan kamu, namun kamu tidak menghargai karunia yang ada di sela-sela kesulitan kamu. Ya bagaimana Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberlimpahkan, memberikan berlebih kepada kamu tidak ibaratnya menghargai sisi lain dalam kehidupan kamu, yang itu bahkan karunia yang besar gitu kan. Banyak orang yang mungkin mapan dalam kehidupannya, kemudian tidak memiliki anak, tidak memiliki istri yang pengertian gitu kan, walaupun mereka memiliki kelapangan harta, kelapangan uang, kelapangan mungkin pekerjaan, namun kehidupannya juga tidak lengkap, kurang gitu kan. Bahkan mereka berusaha dengan uangnya itu bagaimana punya anak, konsultasi sini sana gitu kan, untuk kesuburannya, untuk program kehamilan istrinya, bahkan sampai keluarga dan lain sebagainya. Kamu tidak harus seperti itu. Kamu diberikan karunia anak, kamu diberikan karunia istri, kamu diberikan karunia keluarga yang mungkin mensupport kamu walaupun kamu masih punya kekurangan gitu kan. Itu adalah sisi-sisi yang seringkali kita lupakan ketika kita dalam masa-masa sulit, terutama dalam segi perekonomian dan kehidupan ya teman-teman. Jadi itu teman-teman, jangan sampai kita ibaratnya itu menyempitkan hati kita. Kita harus merenungi betapa kehidupan ini seringkali kita tidak menghargai apa yang Tuhan berikan kepada kita, apa yang ibaratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan kepada kita, sehingga dengan kesalahan kecil itu, bahkan itu adalah suatu kesalahan yang besar ya teman-teman, apabila kita kurang bersyukur atas segala hal yang Tuhan berikan, dan itu bahkan lebih mahal, lebih berharga daripada keberlimpahan harta gitu kan. Sehingga bagaimana ibaratnya logikanya ya, kamu ibaratnya memberikan sesuatu kepada orang lain, misalkan makanan gitu kan, terus kamu tidak memberikan uang kepada orang lain itu gitu kan, namun orang lain itu malah marah, malah ibaratnya itu membenci kamu, padahal kamu sudah memberikan makanan kan, kamu sudah memberikan ibaratnya itu kebaikan hati kamu gitu kan, untuk dia memberikan makanan. Namun orang yang diberikan makanan itu malah marah, malah mengata-ngatai kamu, saya nggak butuh uang, saya nggak butuh makanan, saya butuh uang. Akhirnya makanan itu disia-siakan oleh orang yang kamu beri makanan itu. Seperti apa perasaan kamu? Tentu kan kamu akan kecewa, kamu akan bahkan marah kan, apabila kamu mengalami kejadian seperti itu. Begitu juga bisa kita sambungkan atau bisa kita ibaratnya itu
ibaratkan kepada Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, kamu diberikan setiap hari karunia namun kamu tidak melihatnya. Kamu hanya berfokus kepada hal-hal yang sulit dalam kehidupan kamu. Kemudian kamu tidak mensyukuri kelonggaran, kejembaran hal lain dalam kehidupan kamu. Kamu hanya berfokus kepada hal yang kurang dalam diri kamu. Nah, itu yang akan menyebabkan rizki atau karunia dalam kehidupan kamu tidak berkah, tidak menjadi suatu kebahagiaan dalam diri kamu, bahkan akan menimbulkan kesulitan-kesulitan hidup dalam kehidupan kamu sendiri, teman-teman. Jadi itu, teman-teman, semoga kita semua bisa merenungi hal-hal ini, karena ini semua seringkali terjadi ketika seseorang mengalami kesulitan gitu kan. Bagaimana dia itu pontang-panting, sudah bekerja keras dan lain sebagainya, terus dia tetap mengalami kesulitan. Seakan-akan mereka atau dia gitu kan menyalahkan Tuhan, menyalahkan Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Menganggap Allah itu tidak adil dan lain sebagainya. Itu kan adalah suatu hal ironi sekali. Kita bisa dihidupkan oleh Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berkehidupan, bisa bernapas dan lain sebagainya. Bisa menikmati hal-hal di dunia ini gitu kan. Masih bisa bergerak dan lain sebagainya. Itu adalah karunia yang besar dari Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan saya melihat kadang di konten-konten horor dan lain sebagainya gitu kan, ketika seseorang itu putus asa terutama dalam segi ekonomi, seringkali nekat ikut sekte lah, ikut pesugihan lah, ikut ibaratnya itu kriminalitas lah. Itu kan adalah suatu hal yang sangat buruk sekali, yang semakin dia itu menyulitkan diri dia sendiri gitu kan. Dia sudah sulit, dia menjerumuskan diri dia sendiri kepada kesulitan yang lebih besar lagi. Resiko-resiko yang bahkan bisa menghancurkan dirinya sendiri, bahkan keluarganya. Jadi itu, teman-teman, semoga kita semua benar-benar bisa merenungi ini semua dan menjadikan diri kita itu berhati-hati dalam menjalani kehidupan ini. Dan ibaratnya itu jeli, atau ibaratnya itu balance atau adil dalam memandang kehidupan kita sendiri. Walaupun kita memiliki sisi lain yang itu sulit dalam kehidupan kita, belum tentu secara keseluruhan hidup kita mengalami kesulitan. Dan kesulitan itu saya yakin tidak akan terjadi terus-menerus, teman-teman. Ada masanya kita itu mengalami kelapangan, ada masanya kita itu mengalami kejayaan. Dan apabila kita bisa menghargai diri kita ketika kita sulit, tentu ketika kita menghadapi kelapangan, diberikan kelapangan, diberikan keberlimpahan, kita akan semakin menghargai itu semua dan kita tidak akan tergelincir, terjerumus kepada hal yang akan merusak diri kita, teman-teman. Jadi itu, teman-teman, sekali lagi terima kasih atas segala perhatian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetap semangat, tetap optimis, positive thinking atas segala kehidupan. Berhati-hatilah dalam menjalani kehidupan ini. See you next video. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.